kasih. Sekarang sudah pertemuan keempat untuk mata kuliah usul tarbiyah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Amin, amin. Amin, 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 amin. Pertemuan kali ini itu sebetulnya membahas hal-hal yang sifatnya teknis, yang mungkin barangkali Bapak Ibu jauh lebih memiliki pengalaman secara realitas, karena Bapak Ibu selaku guru-guru begitu ya, yang bergelut langsung di dunia pendidikan praktik, tidak sebatas teoritis. Di sini saya ingin memberikan peluang yang cukup luas, lebar-lebarnya kepada Bapak Ibu, apabila ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan hari ini, yaitu mengenai tentang murid, guru, kurikulum, tujuan, media, metode, dan evaluasi. Itu adalah pembahasan-pembahasan yang barangkali sudah tidak asing bagi Bapak Ibu sendiri. Pertama itu kita akan membahas terkait dengan, saya izin share screen ya. Monggo, monggo, monggo. Materi kali ini itu tentang hubungan usul tarbiyah terhadap pengembangan sistem pendidikan dan pembelajaran. Dalam pembahasan ini yang akan dibahas itu adalah tentang tujuan pendidikan. Saya ingin kalau misalkan ada satu dan lain hal oleh Bapak Ibu ingin dipertanyakan, silakan saya perbolehkan untuk memotong pembicaraan saya agar tidak perlu ditunda supaya proses pembelajaran bisa berlangsung secara interaktif. Kalau ditunda khawatir nanti lupa lagi pertanyaannya. Pertama saya ingin membahas tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu seharusnya ditetapkan jauh lebih awal daripada sarana prasarana yang lain. Hal yang keliru sebetulnya jika bangunan secara fisik sekolah itu sudah berdiri tetapi tujuan belum dirumuskan. Seharusnya idealnya tujuan pendidikan dirumuskan terlebih dahulu sebelum bangunan pendidikan itu didirikan. Itu adalah yang idealnya. Agar supaya bangunan sudah berdiri, gerak langkah pendidikan itu akan terarah jika tujuan pendidikan sudah ditetapkan. Nah, yang menjadi persoalan tujuan pendidikan kita itu apa? Tujuan pendidikan itu selalu berdasar pada pandangan hidup. Menurut Eliot menyatakan bahwa pendidikan yang amat penting itu tujuannya harus diambil dari pandangan hidup. Jika pandangan hidup atau philosophy of life adalah Islam, maka tujuan pendidikan haruslah diambil dari ajaran agama Islam. Tetapi untuk mengambil tujuan pendidikan dari ajaran agama Islam, ini yang agak sulit nanti kita bahas ke depan. Lalu bagaimana tujuan pendidikan menurut Islam? Tentang rumusannya para ahli tidak sepakat bulat tentang tujuan pendidikan dalam perspektif agama Islam. Seperti Al-Ainaini itu membagi tujuan pendidikan dalam dua kategori. Pertama ada tujuan pendidikan umum, yang kedua ada tujuan pendidikan khusus. Nah, ini akan kita bahas satu persatu berkaitan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan umum, Bapak Ibu, itu adalah membentuk manusia yang beribadah kepada Allah. Itu umum. Kata beribadah sendiri itu umum. Setidaknya dalam beberapa ilmuwan atau beberapa pemikir itu mengkategorisasikan bentuk ibadah. Ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Ada ibadah sosial, ada ibadah individual. Tetapi sejujurnya secara substantif, ibadah apapun itu mesti berdampak, berefek pada dimensi sosial. Contoh misalkan dalam ibadah puasa.
itu mesti berdampak pada dimensi sosial, apapun ibadahnya. Ada sekarang itu yang disebut dengan transformatif kesolehan. Jadi kesolehan itu harus bertransformasi dari kesolehan individual, bertransformasi kepada kesolehan yang berdimensi sosial. Itu ibadah sendiri. Jadi ibadah itu luas. Nah, pertanyaannya, apakah tujuan pendidikan jika hanya ditetapkan untuk mencetak manusia yang beribadah, itu terlalu general atau tidak? Ini yang kemudian, jika tujuan pendidikan hanya menentukan tujuannya untuk membentuk manusia yang beribadah kepada Allah, itu terlalu general, agak sulit untuk dioperasionalkan. Maka di sini perlu ada tujuan-tujuan khusus supaya tujuan pendidikan lebih operasional, gampang untuk diturunkan dalam bentuk program dan kurikulum. Dan tujuan umum ini sifatnya tetap, tidak berubah hanya karena situasi, ruang, dan waktu itu berubah. Jadi tujuan umum ini perlu sebagai acuan, tetapi untuk operasionalnya mesti diturunkan pada tujuan khusus. Sedangkan tujuan khusus ditetapkan berdasarkan keadaan tempat dan mempertimbangkan keadaan geografi, ekonomi, dan lain sebagainya, aspek-aspek yang sekiranya dapat mempengaruhi tujuan khusus itu sendiri. Nah, tujuan khusus itu ditetapkan menyesuaikan dengan lingkungan geografis atau satuan pendidikan di mana tempat tinggalnya. Tujuan pendidikan umum ini sebetulnya ada beberapa dalam ahli pendidikan yang mengutarakan, pertama seperti Al-Atus, menghendaki tujuan pendidikan Islam itu adalah manusia yang baik. Manusia yang baik ini juga sebetulnya terlalu general, perlu dirumuskan. Manusia yang baik itu seperti apa? Karena terkadang jangankan hanya kebaikan, kebenaran pun itu terkadang banyak perspektif, tergantung dari sudut pandang mana kita menggunakan kacamatanya. Atau misalkan pendapatnya Marimba, berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya orang yang berkepribadian muslim. Ini juga sebetulnya umum, berkepribadian muslim. Lalu berikutnya ada Abrosi, menghendaki tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia. Memang tujuan pendidikan Islam itu pasti mengarah ke sana, tetapi untuk pengoperasionalannya itu yang agak sulit. Kita harus menciptakan indikator-indikatornya. Jika berakhlak mulia, indikatornya apa? Dan tentu indikator akhlak mulia itu banyak, umum. Lalu berikutnya Munir Mursi menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah manusia sempurna. Ini juga sama sebetulnya umum. Abdul Fattah Jalal, tujuan pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah, orang yang beribadah kepada Allah. Ini juga sama. Ibadah tadi sudah saya jelaskan di awal, ibadah itu sangat luas. Tujuan ini tidak lekang oleh dinamika zaman. Jadi sekalipun perubahan zaman, itu tujuan pendidikan umum harus tetap dipertahankan. Tidak boleh lekang oleh masa. Sekarang ini kita sedang memasuki era disruption. Era disruption itu adalah perubahan yang cepat dan mendasar karena gelombang arus perubahan ilmu pengetahuan dan sains teknologi yang sedemikian. Oleh karenanya perlu tujuan yang lebih spesifik atau tujuan khusus. Tujuan umum diperlukan sebagai pedoman, tetapi untuk mengoperasionalkan tidak bisa diturunkan langsung dari tujuan pendidikan umum. Maka harus menurunkan tujuan pendidikan umum ini kepada tujuan pendidikan khusus yang lebih spesifik, agar kemudian lebih mudah untuk dioperasionalkan. Tujuan pendidikan khusus itu sendiri, menurut Ahmad Tafsir, itu belum ada satu konklusi atau kesepakatan konsensus bersama yang dapat dijadikan acuan sebagai rumusan tujuan pendidikan. Bahkan, menurut beliau, pendapat para pakar tidak banyak menolong para praktisi pendidikan dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam. Seperti misalnya, Ainaini itu membagi aspek-aspek pembinaan dalam pendidikan Islam. Bukan pembagian tujuan pendidikan menjadi tujuan-tujuan khusus. Seperti misalnya
Pendidikan itu harus membina aspek jasmani, rohani, akidah, akhlak, meskipun ini mendapatkan kritikan dari Ahmad Tafsir karena terlalu tumpang tindih. Begitu, seperti keindahan dan kebudayaan. Bukankah keindahan ini adalah bagian dari kebudayaan? Itu yang dimaksud oleh Ahmad Tafsir, kritikannya karena terlalu tumpang tindih. Lalu setelah penempatan tujuan, sekali lagi saya ingin menekankan, tujuan harus dirumuskan lebih awal daripada membangun fisik bangunan sekolah. Yang berikutnya itu tentang kurikulum. Dalam kurikulum setidaknya ada dua pandangan. Pertama ada pandangan tradisional, yang kedua itu ada pandangan modern. Pertama ingin menjelaskan terkait dengan pandangan secara tradisional berkaitan dengan kurikulum. Secara istilah mungkin Bapak Ibu bisa dibaca, tetapi istilah kurikulum muncul untuk pertama kali itu pada tahun 1856. Dan itu langsung digunakan kata kurikulum, melainkan digunakan untuk dunia olahraga. Jadi kurikulum pada waktu 1856 itu adalah sebuah alat yang membawa orang kok ngelek. Di samping sekolah di Samarang tahun 1950. Putus-putus, Pak. Sejumlah biologi dan seterusnya. Jaringan sepertinya. Enggak ada Pak suaranya. dosen. Ya, enggak ada suaranya. Jaringannya lagi kurang bersahabat sepertinya itu. Di sini lagi rame, sebelah itu pakai dangdutan, sound gantung. Wah, mantap. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada Mantap. Keras Pak, deketin aja Pak, deketin. Suaranya sampai bergetar kata. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Monggo, Pak. Monggo. Atau ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu? Atau saya lanjut saja dulu? Lanjut, Pak. Baik. Nah, itu adalah pandangan kurikulum oleh sekelompok orang tradisional. Dalam kamus tersebut, kurikulum diartikan dua macam. Pertama, sejumlah mata pelajaran. Yang kedua, sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh satuan lembaga. Kalau yang pertama, sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah. Yang kedua adalah sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan satuan lembaga pendidikan. Lalu pengertian atau pandangan kaum modern terkait dengan kurikulum. Kurikulum pada pandangan kaum modern itu tidak hanya terbatas pada mata pelajaran, tetapi apapun bentuk interaksi program yang diadakan di sekolah itu adalah bagian dari kurikulum. Karena sejatinya anak itu tidak mesti terbatas belajar pada mata pelajaran. Kalau misalkan dalam pendidikan itu ada beberapa aliran. Pertama ada aliran nativisme. Aliran nativisme itu adalah aliran yang pesimistik. Kata aliran ini, manusia itu sudah ditentukan baik buruknya. Manusia akan menjadi orang baik atau menjadi orang buruk itu tergantung bawaannya. Maka jika demikian kondisinya, pendidikan tidak banyak menolong terhadap peserta didik karena sudah ditentukan oleh bakat bawaannya dia orang baik atau buruk. Kalau dia ditentukan sebagai orang buruk, sekalipun dia melakukan proses pendidikan, maka orang itu tidak akan bisa berubah perilaku, akhlak, moral, karakter menjadi orang baik.
Itu yang disebut dengan pandangan pesimistik. Meskipun di dunia pendidikan sudah tidak diberlakukan. Begitu. Tetapi ada pandangan lain. Seperti misalkan pandangan John Locke, dia mengatakan bahwa manusia itu adalah terlahir bagaikan kertas putih, kosong. Maka yang akan mengisinya adalah lingkungan. Manusia akan tumbuh dewasa sesuai dengan kondisi lingkungan. Meskipun terkait dengan tabula rasa itu banyak ditentang karena tidak sejalan dengan pandangan atau perspektif Islam. Di dalam Islam, orang itu lahir bukan hanya bagaikan kertas kosong, tetapi memang sudah diberikan bakat-bakat tertentu yang siap untuk dikembangkan. Atau setidaknya anak yang baru lahir itu punya fitrah kemanusiaan dalam aspek teologi. Dalam Islam itu menurut Nurholis Majid disebutkan bahwa sebelum ruh dimasukkan ke dalam jasad, itu ruh sudah melakukan perjanjian primordial dengan Tuhannya. Jadi setiap anak yang lahir sebetulnya itu punya fitrah kemanusiaan dalam aspek teologi. Nah, dalam pandangan modern, ini apapun interaksi, program, mata pelajaran, itu adalah bagian dari kurikulum. Pandangan modern berpendapat bahwa semua pengalaman belajar di lingkungan sekolah, itulah yang disebut dengan kurikulum. Jadi pandangan modern jauh lebih luas cakupannya ketimbang dengan pandangan kaum tradisional. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka memerlukan adanya kurikulum pendidikan yang baik. Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum pendidikan Islam yang menjadikan akidah Islam sebagai asas kurikulum. Begitu. Untuk pembuatan kurikulum sebetulnya kita banyak dibantu oleh pemerintah, begitu ya. Meskipun ya setiap pergantian jabatan ada saja perubahan. Entah itu memang baik karena menyesuaikan dengan kondisi zaman atau ya ibu-ibu bisa menilai, bapak ibu bisa menilai. Lalu berikutnya terkait dengan guru. Saya selalu mengatakan sebaik apapun kurikulum, jika tidak diimplementasikan oleh pendidik, oleh guru, dengan kompetensi yang memadai, maka kurikulum itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Jadi kunci penentu di dalam proses pendidikan itu ada pada guru. Yang hari ini guru itu banyak mengalami kendala ketika dihadapkan pada revolusi industri 4.0. Saya sedang membuat satu tulisan jurnal itu terkait dengan pentingnya grow mindset untuk guru dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Di Indonesia itu banyak guru yang masih bermindset tetap. Salah satu indikator orang yang bermindset tetap itu tidak suka dengan tantangan, tidak pernah punya keinginan untuk belajar lebih terhadap hal-hal yang baru. Padahal pendidikan itu akan selalu ada dalam pusaran gelombang perubahan dinamika zaman dan tidak bisa terlepas dari itu. Sehingga pendidikan akan selalu terpengaruhi oleh era disruption. Tidak mungkin tidak. Sama dengan teori barat, pendidik dalam Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Anak didik itu harus ditumbuh kembangkan, bukan hanya dibesarkan. Jadi anak tidak cukup sebetulnya hanya diberikan makan supaya anak tumbuh besar. Tetapi anak juga harus diberikan didikan supaya anak tumbuh berkembang. Jadi dua aspek di dalam anak, tumbuh besar dan tumbuh berkembang, itu menjadi tanggung jawab pendidik. Pendidik ada dua kategori. Pendidik dalam lingkungan sekolah disebut guru, pendidik dalam lingkungan keluarga disebut orang tua. Sebetulnya pendidikan utama yang primer itu adalah pendidikan di dalam keluarga, bukan pendidikan di sekolah. Di sekolah itu pendidikannya sifatnya sekunder, bukan primer. Anak akan ditentukan di masa depan kelak ia dewasa, itu sangat bergantung pada pola asuh orang tua di dalam keluarga.
Makanya sekarang itu berkembang teori-teori parenting. Karena itu memang penting untuk memiliki pola asuh yang baik dalam mendidik anak. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab tersebut adalah orang tua. Orang tua adalah pendidik pertama bagi anak. Jadi lebih spesifiknya itu adalah ibu. Ibu itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak. Bahkan ibu itu harus jauh lebih pintar daripada ayah. Dalam penelitian modern terakhir, genetika kecerdasan seorang anak itu hanya akan diturunkan dari kecerdasan seorang ibu, tidak diturunkan dari genetik kecerdasan seorang ayah. Jadi sepintar apapun ayah, genetika kecerdasan tidak akan turun pada anak, karena anak hanya akan mengambil genetika kecerdasan dari seorang ibu. Rocky Gerung ini, Pak. Rocky Gerung ini, Mas. Penting untuk memiliki kecerdasan jika ingin memiliki keturunan generasi yang jauh lebih baik. Tetapi perlu dicatat, anak yang sudah lahir jika diasuh oleh seorang ayah yang pintar, maka anak akan tumbuh berkembang dengan kreativitas yang jauh melampaui anak-anak lain yang tidak diasuh oleh ayah. Maka secara substantif berarti dua-duanya itu perlu punya ilmu untuk mendidik dan seterusnya. Mengenai tugas guru adalah mendidik. Mendidik itu cakupannya luas. Bukan hanya mengajar. Mengajar itu bagian dari mendidik. Tapi mendidik bukan mengajar. Mendidik adalah tugas yang amat luas. Sebagiannya dilakukan dengan cara mengajar. Bagian yang lain dilakukan dalam bentuk memberi dorongan, mengapresiasi, memberikan sanksi atau punishment, memberikan contoh atau suri tauladan, membiasakan, dan lain-lain. Itu adalah tugas pendidik. Jadi kalau tugas pendidik, tugas guru hanya sebatas mengajar, tentu salah besar. Karena mengajar hanya bagian kecil dari mendidik. Mengajar sifatnya transfer knowledge, tetapi mendidik jauh daripada itu. Di sekolah, tugas guru sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar, sebagian besar. Tetapi guru jangan berhenti menyelesaikan mendidiknya dengan cara mengajar belaka. Tetapi perlu juga memberikan dorongan, suri tauladan, pembiasaan, mengapresiasi. Tetapi memang untuk mendidik dengan cara pembiasaan, memberi contoh, mengapresiasi, dan memberikan dorongan, itu lebih banyak diimplementasikan di rumah ketimbang di sekolah. Karena di sekolah sekali lagi terbatas ruang dan waktu. Itu adalah guru. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebut dengan murabbi, muallim, dan seterusnya. Yang term-term tersebut mempunyai penggunaan tersendiri. Yang pertama itu sebagai pengajar yang bertugas merencanakan dan melaksanakan program pengajaran serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program pendidikan. Ini sebetulnya terlalu cenderung pada hal yang kognitif. Yang kedua, sebagai pendidik yang mengarahkan anak didik pada tingkat kedewasaan yang kepribadian insan kamil. Dan yang ketiga, sebagai pemimpin mengendalikan diri sendiri, anak didik yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program yang dilakukan. Jadi sekali lagi untuk pendidik itu menjadi ujung tombak pendidikan. Kurikulum yang didesain, dirumuskan ideal mungkin jika tidak diimplementasikan oleh guru yang memiliki kompetensi yang memadai, maka tidak akan banyak menolong sebuah kurikulum. Lalu yang berikutnya terkait dengan murid dan cara belajar. Murid atau disebut dengan siswa. Dalam undang-undang bahasa resminya itu peserta didik. Saya selalu tidak pernah memandang murid sebagai objek pendidikan. Tetapi bagi saya, murid adalah bagian dari subjek pendidikan.
guru itu sudah jelas adalah subjek pendidikan. Tetapi sebisa mungkin murid jangan dijadikan hanya sebagai objek pendidikan. Tetapi murid harus lebih proaktif dijadikan sebagai subjek pendidikan. Kalau misalkan murid hanya sebatas objek pendidikan, Paulo Freire, seorang pengamat pendidikan dari belajar kalau tidak salah, dia mengkritik habis-habisan karena murid hanya dijadikan sebagai objek pendidikan. Begitu. Nah, oleh karenanya, dalam proses pendidikan di sekolah, murid harus banyak dilibatkan, proaktif. Bahkan bagusnya pimpinan itu melibatkan murid, siswa melalui OSIS untuk mengakomodir aspirasi dari siswa supaya siswa diperlakukan sebagai subjek jauh lebih proaktif, bukan diperlakukan sebagai objek. Murid hendaknya menjaga adab dalam mencari ilmu. Ini yang sulit. Kadang yang sulit itu bukan membuat anak menjadi pintar, tetapi membuat anak menjadi beradab. Karena dalam perspektif Islam, adab dipandang jauh lebih penting daripada hanya sebatas, mohon maaf, ilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani, jika manusia merasa sombong karena kepintarannya, setan jauh lebih pintar, iblis jauh lebih pintar. Tetapi manusia bisa naik mulia derajatnya itu karena adab, bukan karena ilmu. Banyak orang sekarang yang punya keilmuan, dia pintar hukum tapi dia terjerat hukum. Itu karena memang punya ilmu tapi tidak punya adab. Di antara adab menuntut ilmu, di antaranya menetapkan niat, itu sudah pasti ya. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu hanya untuk pintar saja itu harus direvisi katanya. Jadi saking idealnya begitu ya. Meskipun menurut Ibnu Khaldun sebetulnya kita berpendidikan, ingin punya pekerjaan yang layak, ingin punya penghasilan, itu tidak jadi masalah sepanjang pekerjaan penghasilan itu masih digunakan orientasinya untuk beribadah. Itu kata Ibnu Khaldun tidak jadi masalah. Hendaklah menghormati ilmu dan guru. Tidak berhenti belajar karena malu dan sombong. Ini yang sulit. Terkadang siswa itu tidak semuanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Terkadang mereka cepat lelah karena saya pernah membaca satu berita Bapak Ibu. Itu di Cina ada satuan pendidikan yang menginfus peserta didiknya supaya bisa belajar kalau tidak salah 12 jam non-stop. Saking ingin belajar. Wah, kata saya ini fenomena yang unik. Nah, di kita kan lain. Agak sulit. Padahal Imam Syafi'i sudah mengingatkan kita. Jika kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kita harus sanggup menahan pahitnya kebodohan. Nah, ini sebetulnya yang harus ditumbuhkan kepada anak, bagaimana caranya tumbuh rasa ingin tahu yang tinggi terhadap segala sesuatu hal. Sehingga dengan semangat rasa ingin tahu yang tinggi itulah anak akan belajar, terpacu untuk terus belajar. Mencatat dengan baik-baik ilmu yang diperoleh. Ilmu itu perlu dicatat. Karena ilmu itu licin atau gampang dilupakan. Supaya tidak gampang lupa, maka perlu dicatat. Bahkan meskipun hanya membaca, dan bacaan itu sudah ada teksnya, itu perlu dikasih tanda. Supaya kalau misalkan sudah khatam membaca, kita ingin lupa dengan isi bukunya, ingin mengetahui dengan isi bukunya, tidak perlu untuk membaca sampai selesai lagi. Cukup cari saja teks-teks yang sudah bisa kita kasih tanda. Lalu memperhatikan dengan cara mencatat serta memperkuat ingatannya. Selalu mengingat-ingat hafalannya. Ilmu itu memang perlu dihafal. Selalu menunjukkan kepada orang lain tentang ilmu yang didapatinya dan hendaklah berhenti ketika tidak mengetahuinya. Bagusnya sih menunjukkan bukan berarti dalam pengertian sombong begitu ya. Kalau Kalau kata Ali bin Abi Thalib,
Tidak perlu menceritakan dirimu kepada siapapun. Karena orang yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan orang yang membencimu tidak percaya itu. Jadi ya diam saja ya. Kecuali kita dibutuhkan baru ngomong. Lebih baik diam sampai disuruh bicara daripada banyak bicara sampai disuruh diam. Lalu berikutnya tentang media. Ini media. Media ini salah satu mutu sarana prasarana yang selalu mendapat kendala. Di mana kendalanya? Kendalanya sebetulnya bukan di medianya, tapi di dananya. Banyak pendidikan yang tidak bisa menyediakan media secara memadai karena keterbatasan dana. Kedudukan media pengajaran sebagai alat bentuk mengajar adalah dalam komponen metodologi sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru. Oleh karena itu, fungsi utama dari media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar. Kalau mengajar itu perlu whiteboard, maka whiteboard menjadi bagian dari media. Kalau mengajar itu perlu infocus, maka infocus bagian dari media. Nah, media ini akan terus selalu berkembang mengikuti dinamika zaman. Media tidak bisa berhenti. Ini yang kemudian sebetulnya yang menjadi catatan bagi pendidik itu karena memang tidak punya mindset tumbuh ketika dunia mengalami disruption karena gelombang arus perubahan yang cepat dan berdasar dari dunia pendidikan dan sains teknologi, sehingga banyak media di sekolah itu mengikuti dinamika zaman, sedangkan banyak guru itu yang tidak bisa mengikuti. Begitu. Maka wajar kalau misalkan Alvin Toffler dalam bukunya Future Shock atau Kejutan Masa Depan, kalau tidak salah itu dibuat bukunya tahun sekitar 80-an, Alvin Toffler mengatakan pada abad 21 akan muncul generasi yang buta huruf. Buta huruf bukan karena tidak bisa membaca, tetapi buta huruf karena berhenti belajar. Nah, media yang selalu mengikuti dinamika zaman itu perlu dipelajari. Oleh karenanya guru harus memiliki sifat adaptif dan responsif terhadap segala perkembangan zaman. Supaya kita bisa menyesuaikan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Itu. Lalu yang berikutnya tentang media yang sangat lengkap akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Ini sudah pasti. Kalau mengajar biologi, lalu mengajarnya tentang organ tubuh, itu anak kadang agak sulit jika hanya sebatas dijelaskan secara abstrak. Anak akan lebih memahami jika dijelaskan secara konkret. Untuk mengkonkretkan tentang organ tubuh, maka perlu ada video di layar atau ada patung yang memang di situ sudah lengkap dengan organ tubuh. Maka media itu akan sangat membantu kepada peserta didik ketimbang hanya dijelaskan secara abstrak. Tetapi memang mahal. Ya, ada beberapa media terkadang untuk memenuhi laboratorium IPA atau biologi misalkan, itu kan agak lumayan. Begitu. Nah, itu yang saya sebut ada beberapa media yang kadang terkendala oleh satuan pendidikan karena keterbatasan dan misalnya jika dahulu kita mengenal ada yang namanya papan tulis, kapur. Ini kan waktu saya sekolah masih berlaku tuh. Papan tulis dan kapur. Apalagi Bapak Ibu mungkin. Sekarang blackboard dan kapur itu sudah tidak berlaku. Diganti sekarang dengan whiteboard. Kadang whiteboard sudah tidak berlaku. Sekarang papan tulis itu tetap pakai spidol, tapi papan tulisnya pakai kaca. Jauh lebih modern. Bahkan yang lebih modern lagi sekarang sudah pakai LED. Sudah ada monitor. Tidak lagi menggunakan whiteboard. Itu media-media itu akan terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman. Terus berkembang. Media pengajaran yang digunakan tentu akan mengalami perkembangan. Disinilah peran guru mesti hadir untuk mengoptimalkan penggunaan media karena didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga diharapkan proses belajar mengajar akan semakin efektif dan efisien jika menggunakan media-media yang sudah berkembang sesuai dengan zamannya.
Lalu yang terakhir ini tentang sistem penilaian. Sistem penilaian sebetulnya bukan hanya UAS dan UTS. Kalau UAS dan UTS itu hanya sebatas menilai kemampuan kognitif siswa. Padahal orientasi atau tujuan pendidikan Islam yang sudah dijelaskan di awal itu tidak hanya berhenti pada aspek kognitif, tetapi pada aspek afektif dan psikomotorik itu juga harus masuk. Nah, oleh karenanya sistem penilaian tidak bisa hanya sebatas menggunakan sistem penilaian yang sifatnya UAS. Karena UAS itu cenderung menilai aspek kognitif. Tetapi harus ada penilaian yang lebih realistik. Kehidupan siswa, perilaku siswa di sekolah itu menjadi penilaian. Akhlaknya baik atau tidak, perilakunya baik atau tidak. Maka dalam hal ini pendidik dalam kondisi sistem penilaian itu harus menjadi human instrument. Kalau dalam penelitian kuantitatif untuk mengambil data itu perlu membuat kuesioner. Kuesioner dibuat, diberikan kepada objek penelitian sebagai sampel. Kalau dalam penelitian kualitatif itu bukan menggunakan kuesioner, tetapi menggunakan human instrument. Orang yang mewawancarai objek penelitian untuk mengambil sebuah data. Nah, dalam hal ini pendidik itu juga harus menjadi sebagai human instrument. Begitu, dia meneliti perilaku, akhlak, keseharian siswa sehingga itu menjadi salah satu penilaian untuk guru. Dan yang pertama dari segi pendidik, evaluasi berfungsi untuk membantu seseorang pendidik mengetahui sudah sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Sudah sejauh mana pemahaman terhadap materi yang sudah disampaikan. Yang kedua, dari segi peserta didik, evaluasi berfungsi membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik karena ada evaluasi. Hasil dari evaluasi itu seharusnya ada tindak lanjut untuk memperbaiki. Terkadang kita selalu berhenti di evaluasi karena sudah dievaluasi ya sudah. Padahal evaluasi itu adalah hanya pijakan begitu. Karena setelah evaluasi idealnya itu harus ada tindak lanjut. Tidak boleh berhenti setelah dievaluasi. Karena dengan evaluasi jadi kita dapat mengetahui mana kekurangan, mana kelebihan dan seterusnya. Nah, ketiga dari segi ahli pikir pendidikan Islam, evaluasi berfungsi untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa. Yang keempat, dari segi politik, pengambilan kebijakan pendidikan Islam, evaluasi berfungsi membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Tetapi dalam pendidikan Islam, ada sisi keimanan yang merupakan ajaran inti dari Islam yang semuanya tidak bisa diukur melalui sudut pandang kuantitatif. Iman itu tidak bisa, karena iman itu sifatnya tidak empiris. Kita hanya bisa mengetahui seseorang imannya sedang naik atau turun karena iman itu sifatnya fluktuatif. Itu hanya dari gejalanya saja. Kita tidak bisa melihat imannya. Kita hanya bisa melihat gejala dari keimanannya. Jika dia rajin tahajud, rajin duha, mungkin imannya sedang naik karena iman sifatnya fluktuatif. Kalau dia sedang tidak rajin duha, tidak rajin tahajud, mungkin imannya sedang turun. Jadi kita hanya bisa mengukur keimanan seseorang dari gejalanya. Karena iman sendiri itu sifatnya kan abstrak, tidak bisa dilihat secara konkret. Sehingga keberhasilan dalam pendidikan Islam tidak dilihat dari hasilnya saja, tetapi proses pun harus menjadi bagian integral penilaian evaluasi. Bukan hanya pada akhir, tetapi ada proses yang ditilai. Itu yang saya sebut sebagai pendidik memang harus menjadi human instrument. Begitu. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa evaluasi adalah cara atau teknik pengukuran dan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik berdasarkan standar evaluasi yang bersifat komprehensif, bukan hanya hasil, tetapi juga proses dinilai
sebagai bagian integral dari evaluasi itu. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada satu dan lain hal yang perlu untuk didiskusikan. Monggo Bapak Ibu. Boleh bertanya, Pak? Iya, silakan Bapak. Tentang tadi bahwa di dalam mengurus atau pendidikan di rumah tangga ya, itu yang dominan adalah ibu ya. Iya. Ibu. Tapi kadang Pak, yang terjadi di lapangan, apabila memang pendidikannya ibu itu lebih tinggi, biasanya ibu itu lebih mengejar karir dan anak itu biasanya diserahkan kepada asisten rumah tangga. Bagaimana? Apakah jika seorang ibu itu pendidikannya tinggi, lebih baik mengurus rumah tangga atau mengejar karirnya? Dan juga tentang kurikulum, selama ini kita kurikulum berubah-berubah ya. Apakah itu terpengaruh oleh luar, jadi kita mengikuti atau mengadopsi dari luar, atau memang itu kurikulum jati diri kita sendiri itu Pak? Demikian. Baik. Terima kasih. Saya jawab dulu ya. Pertama, sebetulnya ibu dan ayah itu punya perannya masing-masing dalam mendidik anak. Tidak boleh sebatas menitik beratkan pada ibu, juga tidak boleh hanya sebatas menitik beratkan pada ayah. Dua-duanya punya kontribusi besar dalam mendidik anak, tetapi secara proporsional. Sebetulnya tidak jadi masalah kalau misalkan orang tua kedua-duanya itu berkarir, lalu punya pekerjaan dipekerjakan untuk mengasuh anak. Itu sebetulnya tidak jadi masalah. Cuman yang jadi persoalan ketika dititipkan kepada orang lain, yang orang lain itu belum memahami tentang teori parenting. Padahal teori parenting ini menjadi penting untuk mengasuh anak. Karena anak jika diasuh dengan pola yang tidak baik, itu hasilnya juga tidak akan optimal. Nah, maksud saya kenapa mesti oleh ibu dan ayah? Karena pertama, itu bisa membangun emosional. Emosional kekeluargaan itu penting untuk dibangun. Sekalipun misalkan dititipkan kepada orang lain, tapi setidaknya ada waktu-waktu khusus untuk ayah dan ibu berkumpul bersama anak, menumbuhkan keluarga yang harmonis, membangun emosional keluarga. Bahkan Bapak Ibu, sebetulnya anak itu tidak boleh mendengar kata jangan dari orang dewasa. Karena secara psikologis anak, kata jangan itu terlalu kasar. Sehingga akan berdampak pada psikisnya. Kita harus mengucapkan tidak boleh. Jangan menggunakan diksi jangan. Bahkan yang menarik Bapak Ibu, sekarang itu ada penyakit baru yang diidap oleh anak, yaitu penyakit speech delay. Speech delay itu adalah keterlambatan bicara. Pertanyaannya, kenapa anak bisa terlambat bicara? Anak itu mulai berbicara dari 0 tahun. Anak bukan mulai berbicara dari usia 1 tahun. Oleh karenanya, meskipun anak baru usia 0 tahun, belum genap 1 tahun, anak harus sudah mulai diajak untuk berinteraksi. Karena dengan cara itu, kita memberikan stimulus kepada anak untuk menyimpan diksi-diksi atau kosakata. Sehingga kalau terus diajak interaksi, anak akan terstimulus untuk mulai berbicara. Ketimbang anak diberi HP. Yang membuat anak sekarang ini menjadi speech delay itu karena anak di usia 3 tahun ke bawah itu sudah diberikan HP. Ini yang jadi persoalan. Nonton YouTube. Yang penting anaknya anteng. Kitanya sibuk. Itu sebetulnya tidak baik. Bahkan dalam teori kedokteran, sekalipun anak sudah pandai berbicara di usia 2 tahun, jika di usia itu anak terus diberi HP,
sehingga dia tidak interaktif, malah sifatnya pasif karena hanya menonton video, anak akan mengalami speech delay sekalipun awalnya sudah bisa berbicara. Apalagi di awal belum berbicara secara lantang, secara jelas, sudah dikasih HP, itu kemungkinan besar akan mengalami speech delay. Nah, maksud saya, ibu bapak boleh berkarir, tetapi anak jangan sampai diabaikan. Perlu tetap untuk memiliki bagian, ada waktu yang diluangkan untuk tetap mendidik anak, merangkul, memeluk. Bahkan bapak ibu, anak laki-laki yang selalu dipeluk oleh ayahnya, itu akan memiliki dampak anak lebih mandiri dan bertanggung jawab ketimbang tidak pernah dipeluk oleh ayah. Itu beda hasilnya, Bapak. Nah, kalaupun mau berkarir, ya silakan saja, tidak jadi masalah. Yang jelas, kalaupun misalkan dititipkan kepada pekerjanya atau kepada babysitter, itu minimal ada pemahaman teori parenting dalam mengasuh atau mendidik anak, begitu ya. Jadi ibu dan bapak punya peranan untuk mendidik, sekalipun dititipkan kepada orang lain, tetap ibu bapak harus punya peran secara proporsional dalam mendidik. Jangan sampai apa ya, kata orang Sunda, cul. Yang penting sudah ada yang ngasuh, anteng, mau diapain juga anak saya bebas terserah. Wah, itu gawat. Lalu terkait dengan kurikulum. Persoalan kurikulum itu kan biasanya sifatnya nasional. Karena sifatnya nasional, maka kurikulum ditentukan. Sekalipun memang kurikulum itu berdasarkan realitas negara bangsa kehidupan kita. Tetapi dibuatnya oleh pusat. Awalnya, kita hanya mengkonsumsi. Jadi kita sifatnya tidak proaktif, tapi reaktif. Kementerian menentukan kurikulum, baru kita mengoperasionalkannya. Meskipun dalam kurikulum Merdeka itu ada ruang-ruang untuk kita mengembangkan kurikulum. Tetapi yang jelas kurikulum, setahu saya itu memang selalu dirumuskan sesuai dengan realitas negara bangsa kita, bukan realitas negara bangsa orang lain. Atau kurikulum akan selalu direvisi sesuai dengan dinamika zaman. Kurikulum harus ada perubahan, ya. Kurikulum harus ada perubahan mengikuti dinamika zaman. Tetapi kalau banyak dirubah, ini agak begitu. Begitu barangkali. Ada yang lain? Suaranya kedengeran, Bu. Belum masuk suaranya, Bu, Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, halo, Pak. Pak, saya mau menanyakan perihal cara mengajar di kelas. Ya. Jadi di kelas itu saya itu mengajar di kelas 1, Pak, kelas 1 SD. Ya. Berhubungan dengan parenting, terkadang dunia parenting itu tidak sesuai dengan yang kami seorang guru ini lakukan di sekolah gitu. Apalagi bagian kelas 1 ya Pak ya, biasanya kelas 1 itu kan kalau kita nggak gede suara itu nggak kedengeran sama mereka. Lagi mereka akan mengulang berkali-kali kesalahan yang sama gitu. Jadi pernah saya membaca atau mendengarkan video parenting mengenai anak-anak kecil itu tidak boleh dibentak atau dikeraskan suaranya, nanti akan mengganggu psikis mereka seperti itu. Tapi di dunia nyatanya nggak bisa kita terapkan seperti itu, Pak. Spesialnya maksudnya sayanya ya Pak, saya nggak tahu yang lain. Kalau saya nggak bisa menerapkan seperti itu, karena menurut saya kalau saya bukan baikin sih, lebih ke saya lembutin, mereka sekali 2 kali dengar, tapi selanjutnya akan melakukan hal yang sama gitu Pak. Itu gimana itu Pak solusinya? Baik. Sebetulnya Ibu, teori parenting itu lebih cocok diterapkan untuk pendidikan di rumah tangga, bukan di sekolah. Karena anak lebih banyak hidup bersama orang tuanya, bukan bersama gurunya. Ya. Nah,
Adapun kata saya tadi sudah dijelaskan bahwa guru memang tugas dalam dirinya sebagian besar itu mengajar. Sebagian besar itu mengajar. Tapi memang kalau misalkan anak di rumahnya itu sudah sering dibentak karena tidak nurut, maka anak sampai tumbuh besar itu akan tetap tidak akan nurut sebelum dibentak. Karena di awal di rumahnya, Bu. Nah, mohon maaf, saya meskipun ngajar di kampus, saya tidak melepaskan ngajar di sekolah. Supaya saya tahu bagaimana realitas. Salah satu di Hiroshima University di Jepang, itu semua dosen dalam 1 minggu harus meluangkan 4 jam untuk mengabdi di sekolah. Supaya semua dosen mengetahui bagaimana kondisi realitas lingkungan sekolah. Di kita belum, Bu. Kita itu yang namanya dosen, mereka adalah profesi yang di Menara Gading, tidak perlu turun ke bawah. Itu yang. Padahal di Hiroshima University itu ada keberlakuan kebijakan untuk 4 jam, kalau tidak salah dalam 1 minggu, mereka harus mengabdi ke sekolah. Nah, yang jadi persoalan, Bu, ketika saya juga mengajar di sekolah, saya menggunakan teori parenting. Tapi kalau di rumahnya tidak menggunakan teori parenting, itu susah. Kadang banyak anak, punten, ada yang di rumahnya broken home. Di rumahnya sudah tidak harmonis, hubungan keluarganya sudah berantakan, itu berdampak pada perilaku anak. Lalu kita ingin mendidiknya, itu juga kadang susah. Jadi antara sekolah, lembaga sekolah dengan rumah atau antara guru dengan orang tua, ini harus sesuai mendidiknya. Jangan begini, kita mendidik sesuai teori parenting, di rumah mendidik tidak sesuai teori parenting. Itu tetap susah. Mungkin, wallahu alam, mungkin itu yang ibu alami. Ibu di sekolah menggunakan teori parenting, tapi di rumahnya anak tidak diterapkan oleh orang tuanya cara mendidik menggunakan teori parenting. Mungkin, tetapi ya kalau kata almarhum Mbah Maimun Zubair, kalau kita mendidik ya yang ikhlas saja ya. Tidak perlu berharap anak menjadi pintar. Kalau kita selalu berharap anak menjadi pintar, menjadi ada perubahan yang signifikan, rasa-rasanya kita banyak mengeluh. Jadi supaya tidak terlalu mengeluh, ya minimal untuk menguatkan hati, niatkan setulus mungkin. Ya kita mendidik semampunya sajalah. Gitu ya. Sekarang kan apalagi sekarang wah banyak pemahaman tentang HAM. Kita memberikan cubitan sedikit cubitan, meskipun cubitan itu niatnya untuk mendidik. Wah kita berbenturan dengan teori HAM macam-macam. Kadang memang beban guru ini selain secara administratif, beban guru ini wah luar biasa. Begitu barangkali Ibu ya. Ada lagi yang lain barangkali? Assalamualaikum. Terima kasih Pak dosen. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari kami. Menyambung kurikulum tentang Pak Umri tadi. Ya. Kurikulum sering berubah-ubah. Kita ketahui bahwa dalam pendidikan kita itu di pendidikan nasional ada IED, ada Suwandi. Iya, betul. Kemudian KTSP, kemudian Kurtilas, kurikulum yang tidak jelas itu. Kemudian sekarang ini kurikulum merdeka, kita sebagai guru merdeka belajar katanya. Jadi siswa sepertinya tidak usah belajar, mereka merdeka katanya. Sebenarnya kurikulum-kurikulum begini ini kan hanya formalitas ya Pak ya. Setiap ganti pemimpin, kemudian siapa yang memimpin, kemudian siapa yang menjadi menteri pendidikannya, ada bahasa formalitas itu ABS, asal Bapak senang kan begitu bahasa umumnya itu ya. Akhirnya kurikulum selalu berubah, selalu berubah. Padahal dalam kita sebagai seorang muslim ya, kan mayoritas kita Islam ya di Indonesia ini, kenapa kita tidak
mampu untuk menjadikan Islam itu sebagai landasan dasar pendidikan gitu ya. Padahal dalam sebuah kaidah fikih dikatakan al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah katanya. Menjaga tradisi kurikulum yang baik di masa lalu itu bagus. Kita jaga gitu ya, kualitas kurikulum di masa lalu yang baik-baik. Akan tapi kita di masa yang digitalisasi ini, reformasi ini, istilahnya kita mereformasi istilahnya ya, mereduksi dengan kurikulum-kurikulum baru yang lebih baik, yang berinovasi begitu ya. Kenapa kok tidak kita kembali kepada pendidikan Islam yang benar? Saya malah berhusnudzon dengan kurikulum yang seperti di pesantren itu. Kenapa tidak? Kita sebagai orang Muslim yang terbanyak di Indonesia ini kan ya, Muslim padahal ini udah mayoritas. Kenapa kita malah tersingkirkan begitu saja gitu ya? Berubah-ubah hanya karena formalitas kepemimpinan dari seorang pemimpin di negara ini. Ini apa yang salah ini Pak dosen? Ini kami mohon pandangannya Pak dosen itu. Terus yang kedua ini ya. Yang kedua Pak dosen. Yang kedua Pak dosen. Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan tujuan pendidikan Islam itu adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Mohon diperiksa Pak dosen ya. Mohon mungkin ada kesalahan dari kami. Intinya pendidikan Islam itu mencetak peserta didik yang berilmu dan beradab. Ilmu tidak cukup, pintar tidak cukup, tapi al-adabu ada unsur yang lebih tinggi dari ilmu. Al-adabu fawqal ilmi katanya. Adab itu, sopan santun itu, akhlakul karimah itu ada di atas ilmu. Tapi kondisi real yang di lapangan kita sangat miris Pak dosen. Di media massa, di media sosial banyak kita temukan murid yang menghardik guru, murid yang membentak guru, yang dekadensi moral sekarang ini, tawuran, bullying di mana-mana, guru dibullying. Ini di mana letak kesalahannya? Mohon pandangan dari Pak Guru, Pak dosen ya. Apa gurunya yang salah? Apa siswanya kah yang salah? Apa kurikulumnya, kembali kita di itu? Apa kurikulumnya yang salah ini? Nah ini mungkin kita harus back to Islam ya. Kembali kepada Islam yang kafah itu. Monggo, terima kasih. Mungkin ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebetulnya untuk persoalan kurikulum, kalau ditanyakan siapa yang salah, saya tidak tahu siapa yang salah. Tetapi memang pada esensinya kurikulum itu, kalaupun ada perubahan itu sangat wajar. Karena memang harus disesuaikan dengan dinamika zaman. Tetapi kalau berubah, tiap pejabatnya berubah, itu agak aneh. Gitu ya. Memang. Memang pendidikan Islam itu kurikulumnya itu supaya bisa begini. Kan kalau misalkan kembali ke Islam dan kurikulumnya menggunakan kurikulum Islam seperti yang saya tetapkan tadi, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, kurikulum itu untuk lebih mengoperasionalkan bagaimana caranya bisa membentuk anak sesuai dengan yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, yaitu bukan hanya memiliki ilmu, tapi memiliki adab. Bahagia dunia akhirat, kira-kira begitu. Nah, itu supaya pendidikan gampang mengoperasionalkan, maka perlu ada kurikulum. Kurikulum yang seperti apa yang ideal? Nah, tadi kata Ahmad Tafsir, belum ada satu konklusi tujuan khusus, masih dalam proses perumusan, kecuali tujuan umum. Yang dikatakan Imam Al-Ghazali itu adalah tujuan umum, bahwa memang secara ideal tujuan pendidikan Islam harus membuat siswa peserta didik bahagia dunia akhirat, tidak hanya memiliki ilmu tetapi dibekali adab. Itu memang idealnya demikian. Tetapi karena realitasnya Bapak Ibu, lingkungan itu beragam. Andai saja peserta didik hanya hidup di lingkungan sekolah,
rumah dan pesantren berinteraksinya hanya dengan kiai, guru, dan orang tua, mungkin itu akan agak mudah kita mengontrol dan mendidikkan. Tetapi dengan perkembangan zaman, teknologi, globalisasi yang menghapus batas-batas geografi, itu menjadi sulit untuk mengontrol. Karena anak sekarang punya tontonan-tontonan lain yang lebih mudah diakses. Kalau misalkan di YouTube, di Instagram, itu jauh lebih bebas ketimbang di televisi. Nah, kadang kita tidak bisa kontrol tuh. Dulu kan ada kasus film Smackdown, itu ada korban yang jatuh karena nonton. Lalu ada permainan GTA atau apa itu. Anak juga sama. Nah, yang membuat susah mendidik anak itu memang sebetulnya faktor lingkungan. Punten Bapak Ibu, saya ingin, ini memang personal ya. Saya ini mendidik anak saya 22 tahun. Itu mendidik anak seoptimal mungkin. Saya menjaga bahasanya, lain-lain. Tetapi ketika anak saya bermain dengan temannya, anak saya mendengar kata, mohon maaf, anjing. Dan kata negatif itu jauh lebih melekat, sulit dilepaskan ketimbang kata positif. Nah, maksud saya, tidak menutup kemungkinan peserta didik yang di sekolah akan mengalami hal yang sama. Di sekolah diajarkan hal yang baik, di pesantren diajarkan hal yang baik, di rumah apalagi diajarkan hal yang baik, tetapi lingkungan yang sulit. Begitu. Maka bagi saya mendidik itu adalah tugas kolektif. Tidak bisa hanya orang tua, tidak bisa hanya guru, tidak bisa hanya kiai. Semua harus berperan proaktif untuk mendidik. Lingkungannya mendukung. Kalau misalkan sekolah mendukung, mendidik sesuatu hal yang baik, tetapi di luar lingkungan sekolah itu lingkungannya tidak baik, ya percuma. Pasti akan terpengaruh oleh lingkungannya. Baik. Jadi sebetulnya untuk proses pendidikan ini adalah tugas kolektif, bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas kiai di pesantren, bukan hanya tugas orang tua di rumah. Tapi memang kolektif untuk menciptakan manusia yang memiliki ilmu dan adab. Kalau untuk menciptakan manusia yang memiliki ilmu itu mungkin agak mudah, apalagi dengan perkembangan teknologi, semua hal bisa diakses melalui Mbah Google. Bahkan punten, mohon maaf, di Kanada kalau tidak salah, itu berkembang aliran baru, agama baru, yang menyembah kepada Google, dan Google itu dijadikan Tuhan. Karena Google serbatu. Luar biasa ini. Saya sampai kaget membaca berita itu. Nah, makanya disebut Mbah Google ya Pak? Iya, Mbah Google. Mbah Google. Jadi sebetulnya... Bisa aja nih. Pak Yai bisa ketawa juga ya. Kira saya mah Mbak Google gitu, cantik gitu. Karena suaranya perempuan, Mbak Google gitu. Begitu. Jadi memang untuk mendidik anak memiliki karakter yang baik, sekali lagi tidak bisa kita hanya melakukan secara parsial, tetapi harus secara integral. Semua orang harus berperan proaktif untuk melakukan proses pendidikan. Sekolah mendukung, lingkungan juga mendukung. Jika hanya sekolah yang terus proaktif dalam mendidik anak, tetapi lingkungan itu tidak memberikan lingkungan yang baik, itu juga sulit. Kalau persoalan tadi, kurikulum, saya rasa memang kurikulum Islam itu kan hanya memberikan prinsip-prinsipnya saja. Nah, dari prinsip itulah kemudian diracik, diramu, dirumuskan untuk kemudian menjadi sebuah kurikulum. Sepanjang kurikulumnya tidak pernah menerobos prinsip-prinsip ajaran agama, ya silakan saja diterapkan, gitu ya. Tetapi kalau misalkan, wah saya tidak puas nih dengan kurikulum merdeka, saya ingin merumuskan sendiri, wah boleh. Bapak rumuskan sendiri, buat dalam bentuk tulisan. Bapak pernah membaca nggak buku tentang pendidikan yang rusak-rusakan? Itu karyanya siapa itu yang orang Jogja? Itu mengkritik keras tentang kebijakan Nadiem Makarim.
banyak sih sebetulnya profesor-profesor di bidang pendidikan yang mengkritik kebijakan Nadiem Makarim. Nah, kalaupun toh kita tidak setuju, lalu membuat rumusan formula baru terkait dengan kurikulum, dibuat dalam naskah akademik, disampaikan ke menteri, wah itu jauh lebih keren sebetulnya. Nah, itu barangkali Bapak, kalau mudah-mudahan tidak memuaskan, biar terus mencari, karena saya juga keterbatasan pengetahuan begitu ya. Iya, punten ya Pak. Begitu Bapak, wah tenang Iya. saya nih, banyak ngobrol nih. Iya. Iya. Orang Bapak Sunda Ibu, ya Pak, punten. Pokoknya Bapak Ibu lebih tahu secara de facto realitas kehidupan murid, siswa, proses pendidikan secara praktik ketimbang saya. Saya memastikan itu. Enggak Pak, kata Pak Yai mah Bapak mah lebih muda, lebih strong. Kalau yang muda sama yang lebih tua harus sami'na wa ata'na. Iya. Kalau kita kan syekh karena tua, tapi kalau Bapak kan syekh karena ilmu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Mak silahkan. Mak pengajian barangkali, yang banyak ke pengajian, nggak bisa ngurus anak, bagaimana nih? Tadi Deng Robi mau bertanya. Bu RT mana Bu RT? Lupa Pak, dulu. Waalaikumsalam. Kacamatanya pakai lagi. Cukup Bapak Ibu? Atau ada lagi? Mungkin juga menyambung dari Pak Umri tadi Pak Ustaz, Pak dosen tentang ibu tadi ya. Iya. Ibu itu kan seharusnya lebih dominan ya. Bukan, tapi dengan jawaban Pak dosen tadi memang tidak bisa dititik beratkan kepada hanya ibu. Iya. Karena buatnya aja berdua, masa iya harus ibu doang yang ngurusin kan gitu. Ibu tapi lebih menahan resiko, Pak Yai Gopur. Yang menahan resiko kan ibu. Nah, kalau sebenarnya kan dalam banyak makalah dikatakan al-ummu madrasatul ula katanya. Betul. Ibu itu adalah tempat sekolah pertama bagi anak-anak. Iya. Banyak jangan dititipin juga tentang ibu. Jangan dititipin ke tetangga ya. Makanya agak miris kenapa kok setelah gede diurus oleh tetangga atau orang lain. Nah, itu perlu dititik beratkan bagaimana itu Pak dosen. Padahal al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ibu itu kan lebih penting perannya daripada siapapun dalam keluarga itu. Betul. Dan sekarang setelah besar, kenapa kok dititipkan kepada tetangga, diasuh oleh orang lain? Ini kan fenomena-fenomena yang bagaimana ini? Saya nggak bisa menjawab nih. Maka dari itu ibunya harus 3, bapaknya 1. Salah tafsir itu. Dititipkan ke yang kedua boleh Pak. Aduh. Tapi kami mungkin ada yang lain itu, ayo monggo. Kalau tidak, untuk pantai selatan belum muncul ini. Pak, Assalamualaikum. Mohon bertanya, Pak. Nah, setelah Abdul Ghafur ada Abdul Kohar ini, Pak. Adik kakak kayaknya nih ya. Gimana caranya? Adik kakak lain, bapak lain, ibu ya. Silakan, Bapak. Gimana cara anak kecil, Pak, supaya tidak tergantungan HP? Oh iya. Iya betul. Karena kebetulan saya punya anak usianya 2 tahun. Iya. Tapi setiap hari itu bawa HP terus. Iya betul. Jual aja HP-nya. Kedua, Pak, yang kedua. Untuk nilai di portal itu, Pak, saya dapat nilai B, Pak. Gimana tuh? Luar biasa, Pak. Bagus itu. Paling rendah, Pak. Bagus D itu. Kalau B mah lebih dermawan.
Sesuai dengan amalnya masing-masing. Kira-kira Bapak pengen apa nih? Pengen D, Pak. Pengen api. 79, Pak. Nilainya. Sebetulnya saya itu untuk persoalan nilai itu tidak membaca seberapa teori yang dimasukkan dalam jawaban. Tetapi seberapa kuat argumentasi daya analisa. Sekalipun tidak menggunakan teori, tetapi meskipun sedikit dan sudah mengena, menggunakan analisa, ketajaman analisa pribadi, itu yang saya nilai sebetulnya. Karena saya ingin mencoba untuk melihat cara Bapak Ibu menganalisa dengan mengungkapkan melalui sebuah argumentasi, bukan dengan boleh sih menggunakan pendapat, tapi kemudian pendapat itu diracik, diramu, diformulasikan sehingga menggunakan analisa. Nah, punten. Kadang memang masih ada yang hanya sebatas mencantumkan beberapa teori pendapat Pak ya. Nah, itu. Jadi saya sebetulnya hanya ingin pendapat yang sedikit, sekalipun tidak pakai teori, tapi hasil analisa sendiri. Nah, itu sebetulnya. Ya. Lalu yang kedua, terkait anak. Saya kemarin baru mendengar berita, kalau tidak salah di Sumatera atau di Kalimantan, itu anak wajahnya rusak, ototnya, karena sehari nonstop 6 jam HP. Sehingga rusak mukanya, karena otot mukanya habis. Sebenarnya dampaknya luar biasa HP. Nah, ada kasus yang lain Bapak Ibu. Ketika Idul Fitri kemarin, saya sowan ke teman-teman. Teman saya juga punya anak usia 2 tahunan sama. Lalu terlambat bicara atau yang disebut dengan speech delay. Lalu saya langsung tebak, ini pasti kecanduan HP. Ternyata kata teman saya betul, kecanduan HP. Lalu kata istri saya, coba berhenti. Jangan lagi dikasih HP. Setelah 3 bulan tidak dikasih HP, anak jauh lebih berinteraksi. Lebih baceo dari burung beo. Nah, baceo, teh bahasa naon. Nah, kalau misalkan anak sudah kecanduan HP, itu memang harus sesegera mungkin diantisipasi Bapak Ibu. Jangan dibiarkan. Cara untuk mengantisipasi, pertama, sekalipun kata Pak Abdul Ghafur tidak dijual HP-nya, minimal Bapak jangan banyak main HP di depan anak. Ya, itu benar. Bisa mungkin jika sedang dengan anak, silakan berinteraksi dengan anak. Jangan anak dibiarin Bapak main HP. Wah, itu kayaknya anak ngikutin kelakuan bapaknya. Ya. Nah, kalau misalkan anak sekarang sudah kecanduan, lalu Bapak masih tetap main HP di depan anak, anak akan terus ngotot minta. Begitu. Apalagi kan kalau mending kalau main HP-nya main yang tidak pakai internet. Kalau pakai internet, lihat YouTube macam-macam, uang habis. Anak kan kalau sudah minta dan kecanduan, itu pasti akan merengek terus sebelum diberikan. Nah, jadi mungkin bisa untuk dilakukan pertama, jangan main HP atau memperlihatkan HP di depan anak. Selalu dialihkan. Memang agak sulit Bapak kalau misalkan sudah terlanjur kecanduan. Apalagi sudah berbulan-bulan, sudah biasa main HP, itu pasti agak sulit bagi anak. Tetapi memang harus terus dimulai sejak ini, jangan ya sebelum terlambat begitu ya. Karena kalau sudah kecanduan HP itu, bahkan kata Prof. Renal Kasali, anak sampai usia 0 sampai 3 tahun itu sama sekali tidak butuh HP. Bahkan mungkin sampai 5 tahun pun tidak butuh. Dulu kan zaman saya yang namanya pergaulan bukan dengan HP, tapi dengan teman tetangga, main bareng, petak umpet dan segala macam. Sekarang kan permainan tradisi itu sudah lebur. Diganti dengan game online dan lain sebagainya. Anak menjadi lebih fokus dengan HP. Meskipun banyak kasus anak yang sering main HP, game online, itu kemampuan bahasanya meningkat. Tetapi 1001 yang kasus ini.
Begitu Bapak. Kalau di kampung saya itu Pak ngalak-alapa Pak. Ngalak gitu, ngalak-alapa. Wah ini kayaknya orang Sunda ya? Pak Umri, orang Sunda Bapak bukan? Ya Sunda Pak. Orang mana Sunda Pak? Pakidulan. Orang mana? Lebak Banten. Oh, iya. Turunan Sultan Hasanuddin Pak. Berarti ngerti ya saya ngomong baca Pak ya? Gacor. Itu barangkali Bapak Ibu ada lagi? Atau cukup? Kalau memang tidak ada, saya cukupkan sekian. Barangkali Bapak Ibu mau melanjutkan untuk bersilaturahmi sambil ngerumpi, silakan. Saya mohon izin terlebih dahulu. Atau barangkali masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Jika tidak ada. Mohon maaf, belum di absen ini Pak dosen. Oh iya betul. Nah, saya sebetulnya sudah screenshot Bapak. Nah, tapi biar lebih ini saya absen saja ya, biar saya nggak pusing ya. Kalau Ya Pak, siap. Yang disebut bilang saja hadir ya. Mangga. Ibu Ulfa on cam semua. Ibu Ulfa Juhro hadir? Hadir Pak. Oke. Bapak Abdul Ghafur hadir. Hadir. Bapak Midakul Fadilah. Hadir. Hadir? Ibu, Ibu ya? Pak, Ibu. Sorry. Bapak Mida. Makanya tunjukkan wajahmu. Lalu Ibu Nining hadir? Ibu Nining? Ibu Nining hadir? Ada Ibu Nining? Barusan ada Pak. Oh barusan ada? Tadi. Bapak Asuri ada? Bapak Asuri? Bapak Asuri hadir? Ada Pak, Asuri ada. Ada. Bapak Mualib hadir ya? Hadir. Bapak Sayhu? Lagi sakit kayaknya Pak. Oh sakit ya? Izin Pak, izin. Oh izin, oke. Izin sakit. Izin apa sakit nih? Izin karena sakit Pak. Sakit perut. Sakit perut katanya saya Pak. sakitkan saja ya. Baik. Bapak Fakihudin hadir? Hadir Pak. Bapak Abud hadir? Bapak Abud? Pak Abud tadi hadir Pak karena Ada, Pak. ada kegiatan beliau. Di Zoom ada. Ibu Umi hadir? Hadir Pak. Ibu Febri Koiri Huda. Apa Bapak? Ibu Pak. Ibu. Hadir gak Ibu? Ada Pak. Ya. Bapak Maulana Latif? Hadir Pak tadi Pak. Oke. Bapak Imron? Bapak Imron hadir? Bapak Imron? Hadir Bapak Imron? Bapak Nailul Ansori? Hadir Pak. Hadir. Bapak Eka Yuliana? Atau Ibu Eka? Sorry. Bapak. Hadir. Sorry. Hadir Pak. Hadir, baik. Ibu Nur Hasanah? Hadir Pak. Hadir. Ini Bapak Asuri lagi nih. Iya Pak, Asuri ada 2 Pak. Oh Bapak Asuri hadir? Iya ada 2. Saudara kembar Pak. Begitu ya. Bapak Sayyid? Hadir Pak. Hadir. Bapak Anwar? Bapak Anwar hadir? Anwar Irawan. Anwar Irawan hadir? Tadi ada. Oke. Bapak Abdul Mufid hadir?
Abdul Novit ada Pak? Bapak Al-Mutadir. Tujuh ya kuliah Pak. Bapak Al-Mutadir hadir? Bapak Al-Mutadir? Jaringannya sulit, Pak. Bapak Al-Mutadir ini. Oh, ya oke. Kalimantan. Ya. Ibu Yulianti? Ibu Yulianti hadir? Ibu Yulianti ada yang tahu? Hadir tidak? Ada Pak tadi. Ada. Bapak Ahmad Farid Fauzi. Hadir tidak? Ya, ada Pak. Ada di Zoom ada. Bapak Ilham Siddiq. Siddiqah. Ada Pak, ada. Oke. Ibu Umri hadir. Ibu Umri ada. Sorry. Nah, Pak, memang semua dosen memanggilnya Ibu Umri, Pak. Benar, Pak. Umri itu memang ada, Pak. Bapak. Ibu Umriyah, Pak. Ibu Umriyah. Perlu saya tunjukkan kelamin. Apa asik ini melanggar HAM ini, Pak. Bapak Asikin hadir. Allah. Nah, ini ceria terus, Pak. Asikin. Ceria terus. Ya. Bapak Zulkohar juga hadir. Hadir, Pak. Bapak Muhammad Fahru Rozi. Hadir? Hadir nggak? Ada Pak. Ada. Terus Ibu Inayati. Hadir? Ibu Inayati hadir? Ada Pak, saya Pak. Oke. Bapak Yoni. Hadir. Oke, Dede Darmawan hadir. Bapak Dede Hadir, Darmawan. Pak. Hadir, Pak. Bapak apa Ibu nih? Mahmudah. Ibu. Ibu Mahmudah. Hadir Ibu. Mahmudah ada Pak. Hadir. Ada Pak, ada. Kalau Bapak Muhammad Dani Rianto hadir. Hadir ya. Hadir. Ibu Siti Nurul Nuraini. Ain ya, Nuraini. Hadir. Hadir tidak? Nuraini. Hadir, Pak. Hadir. Ada Pak di nongol. Kalau Ibu Putri Wulandari hadir. Lagi Pak, kemarin izin sakit Pak. Oh sakit ya, oke. Kalau Bapak Supriyatna hadir? Hadir, Pak. Bapak Zainal Mustafa hadir? Iya Pak, saya sendiri. Oke, Bapak Jefriden. Bapak Jefriden hadir ya? Hadir, Pak. Lalu. Oke. Bapak Saiful Mujab hadir? Baru ini. Hadir, Pak. Ya. Bapak Daryana hadir? Daryana. Hadir, Pak, hadir. Oke. Ibu Robi Siti Solihah hadir ya? Hadir. Bapak Ali Muhdibi Husaini. Ya, hadir Pak, hadir. Oke. Bapak Ibu Ika Apriliati Sutoyo. Hadir Pak. Ya, Bapak Mujib hadir? Ada tadi Pak Mujib. Ada. Oke. Terus Bapak Dede Supriyanto hadir? Hadir, Pak. Oke. Bapak M Dayan hadir? Hadir Bapak M Dayan? Belum muncul kayaknya nih. Kenapa? Mana ini? Dayan dari tadi ada Pak.
Ada tadi. Tadi ada, tapi sekarang nggak muncul ini. Oke. Perjalanan. Lalu Bapak Muhammad Yasin Yusuf. Hadir Pak, tapi terlambat Pak sedikit. Ya. Lalu Ibu Siti Nur Afifah. Ada Pak. Tapi off cam Pak. Hadir. Ya, oke. Lalu Ibu Sari Pratiwi. Hadir Pak. Oke. Hadir. Yang terakhir Bapak Ahmad Ainul Azhar. Hadir? Ada Pak. Ada ya? Ada. Oke. Ya. Waduh, bentar ya. Oke. Tadi berapa orang ya yang sakit itu ya? Bu Putri sama Pak siapa tadi? Pak Sehu. Pak Sehu. Oh ya, berdua ya. Yang lain hadir ya? Hadir. Sesumri hadir. Ya, siap. Ini soalnya saya kendala teknis nih. Jadi Ibu Putri Wulandari sama Bapak Sehu ya yang sakit, yang lain hadir ya? Ya, hadir semua. Ya Pak, betul. Ya, siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, berlimpah kebaikan. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih banyak sudah mengikuti proses perkuliahan pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Umri langsung nyanyi, Bu Umri. Tampil Bu Umri. Ini lagi melipir, lagi pelatihan kurikulum. Salawatin Po. Ini kok ada baju oranye ini? Baru keluar apa gimana Pak? Polres Magelang, dari Polres Magelang. Polres Magelang. Tadi saya kaget ya, Kak. Yang lagi trending baju oranye. Malah muncul di sini. Persija itu. Tadi di dalam mobil, sekarang udah beranak. Gitu. Nyampe Pak. Pamit ya teman-teman. Ayo, mangga. Assalamualaikum. RT mana Bu RT? Waalaikumsalam. Allah. Esune mana panjenenganipun Bapak Bu Polri Sawarga badhe matur piyambak wonten asta panjenengan kami. Ana wong saking bombong wirani manah boten wau matur pribadi. Kumoten miji datang kula kene dharmati salam alamat iki saking kula kula nggih kata panjenengan